Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan tentang kisah misteri uang tambahan istri. Pagi itu seperti biasanya, matahari baru saja naik di langit timur, menembus tirai tipis ruang tamu rumah sederhana milik Andi dan Sari. Rumah mereka kecil, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dan dapur yang menyatu dengan ruang makan. Tidak mewah, tapi cukup nyaman untuk ditinggali. Sudah 5 tahun mereka menikah, dan selama itu pula mereka menjalani kehidupan rumah tangga dengan segala suka dukanya. Andi bekerja sebagai pegawai gudang di sebuah perusahaan logistik. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan Sari, istrinya, lebih banyak di rumah. Kadang ia berjualan baju dan barang kecil-kecilan secara online. Hasilnya tidak seberapa, tapi Andi selalu mengapresiasi usaha istrinya. Ia tahu Sari tipe wanita yang tidak suka mengeluh, meskipun kadang tampak letih. Setiap pagi, Sari selalu menyiapkan sarapan sederhana, telur dadar, nasi hangat, dan secangkir teh. "Mas, jangan lupa makan siangnya di bawah." "Ya," ucap Sari sambil menyerahkan bekal ke tangan Andi. Andi tersenyum. "Iya, makasih." "Ya, nanti aku pulang agak malam, soalnya ada lembur." Sari mengangguk tanpa banyak bicara, hanya senyum tipis yang terlihat di wajahnya. Rutinitas itu berulang setiap hari, tapi entah sejak kapan, Andi mulai merasa ada yang berubah. Rumah mereka tetap rapi, makanan selalu tersedia, tapi suasana tidak sehangat dulu. Sari lebih sering diam, sibuk dengan ponselnya, atau melamun di teras sambil menatap jalan kosong. Kadang saat Andi pulang, ia mendapati istrinya sedang duduk sendirian di ruang tamu tanpa menyalakan lampu. Awalnya Andi mengira istrinya hanya lelah, tapi lama-kelamaan, diamnya Sari terasa seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Suatu sore, sepulang kerja, Andi menyadari sesuatu yang mengganjal. Saat ia membuka lemari, ia melihat beberapa baju baru milik Sari. Padahal, seingatnya, mereka tidak pernah membeli baju sejak 2 bulan lalu karena gaji bulan itu habis untuk bayar kontrakan dan listrik. "Baju baru? Ya," tanya Andi santai. "Oh, ini? Iya, diskonan. Mas, murah banget di online shop?" jawab Sari cepat. Andi mengangguk, meski dalam hati ia heran. Murah banget? Sepertinya tidak cukup menjelaskan kenapa sekarang istrinya bisa beli lebih dari 1 baju. Beberapa hari kemudian, Andi kembali menemukan hal janggal. Di meja dapur ada beras 2 karung, sabun cuci piring baru, dan beberapa bahan makanan yang sepertinya baru dibeli dalam jumlah banyak. Padahal mereka belum gajian. "Sayang, kamu beli semua ini dari uang jualan, ya?" tanya Andi dengan nada bercanda. Sari hanya tersenyum tipis. "Iya, lumayanlah. Lagi rame yang order." Andi mencoba percaya, tapi malamnya, ketika ia iseng membuka akun toko online Sari, jumlah penjualan yang tertera tidak seberapa, bahkan tidak cukup untuk membeli beras 1 karung. Ia terdiam lama menatap layar ponsel, merasa ada yang tidak beres. Minggu berganti, dan kehidupan mereka tetap berjalan normal di permukaan. Tapi Andi semakin sering menemukan hal-hal kecil yang membuatnya gelisah. Misalnya, Sari mulai sering menerima telepon malam-malam, lalu keluar rumah dengan alasan antar barang ke pembeli. Awalnya Andi tidak menaruh curiga, tapi lama-kelamaan jam keluarnya makin aneh. Kadang pukul 9 malam, kadang bahkan lewat jam 10. "Sayang, nggak usah keluar malam-malam gitu. Bahaya loh," kata Andi suatu malam sambil mengancingkan baju tidurnya. "Cuma sebentar, Mas. Kasihan pembelinya butuh cepat. Aku janji ngantar malam ini," jawab Sari sambil mengenakan jaket. Andi ingin menahan, tapi ia tahu Sari orang yang keras kepala kalau sudah janji sama pelanggan. "Ya udah, hati-hati. Ya, jangan lama-lama." "Iya, Mas." Tapi 1 jam berlalu, 2 jam, dan Sari belum juga pulang. Andi duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak lambat. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Tapi ketika mendengar suara motor berhenti di depan rumah tepat pukul 11:30 malam, jantungnya berdetak cepat. Ia mengintip dari jendela. Sari turun dari ojek, membawa tas kecil. Wajahnya tampak lelah tapi juga berbeda. Ada sesuatu di matanya, seperti rasa takut atau mungkin gelisah. Begitu masuk rumah, Sari langsung ke kamar mandi tanpa berkata sepatah kata pun. Andi ingin bertanya, tapi suaranya tertahan. Ia takut memicu pertengkaran. Akhirnya ia hanya berbaring sambil berpura-pura tidur. Tapi matanya terbuka lebar hingga larut malam. Hari-hari berikutnya, Sari semakin sulit ditebak. Kadang ia begitu perhatian, menyiapkan makan malam dengan senyum hangat, tapi kadang bisa berubah dingin dan jarang menatap Andi.
Andi sendiri mulai memendam kecurigaan yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia melihat dompet Sari, isinya selalu tebal, seolah ada uang tambahan yang tidak jelas asalnya. Tapi ketika ia tanya, Sari selalu menjawab singkat, dari jualan. Andi tidak mau menuduh tanpa bukti. Ia berusaha berpikir logis, mungkin istrinya sedang pandai mengatur uang, atau memang sedang beruntung jualannya. Tapi semakin lama, hatinya gelisah. Suatu malam, Andi tidak bisa tidur. Hujan turun deras di luar, dan suara petir membuat rumah kecil itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berbaring sambil menatap langit-langit. Di sela suara hujan, ia mendengar langkah kaki di ruang tamu. Perlahan ia bangkit, melangkah pelan ke arah pintu. Dari celah kamar, ia melihat Sari sedang duduk di sofa, menatap ponsel sambil menggenggam amplop coklat. Andi hendak keluar, tapi langkahnya tertahan. Ia melihat Sari menyelipkan amplop itu ke dalam laci meja tamu, lalu mematikan lampu dan kembali ke kamar seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu Andi benar-benar tidak mengerti. Tapi satu hal pasti, ada sesuatu yang disembunyikan istrinya. Keesokan harinya, Andi berangkat kerja dengan pikiran kacau. Ia ingin menanyakan soal amplop itu, tapi takut membuat Sari marah. Di tempat kerja, ia tidak bisa fokus. Pikiran terus berputar, apakah Sari berutang? Apakah dia dapat bantuan dari orang lain? Atau ada hal lain yang lebih buruk? Setiap kali ia mencoba menepis prasangka, bayangan Sari keluar malam dan wajahnya yang muram selalu kembali muncul. Hari itu, saat pulang kerja, Andi menatap rumah mereka lama sebelum masuk. Dari luar, rumah itu terlihat biasa. Tembok cat hijau pudar, lampu teras redup, suara televisi dari dalam. Tapi entah kenapa, suasana rumah itu kini terasa asing. Tidak lagi hangat seperti dulu. Ada jarak, ada rahasia yang bersembunyi di balik keheningan. Malam itu, Andi bersumpah dalam hati, kalau keadaan seperti ini terus berlanjut, ia harus mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi pada istrinya, dan dari mana asal uang tambahan itu sebenarnya. Ia tidak tahu bahwa rasa penasaran itu akan membawa mereka pada malam-malam yang penuh ketegangan, dan kebenaran yang lebih mengerikan daripada dugaan siapapun. Beberapa minggu setelah kejadian Sari sering keluar malam itu, suasana rumah kembali seperti biasa, setidaknya di permukaan. Sari tetap menyiapkan sarapan, tetap tersenyum saat menyambut Andi pulang, dan tetap menjalankan rutinitasnya di rumah. Namun, bagi Andi, ada sesuatu yang berubah. Senyum istrinya terasa dibuat-buat, seperti ada beban besar yang berusaha ia sembunyikan di balik tutur lembutnya. Suatu sore, saat Andi pulang kerja lebih awal, ia mendapati Sari sedang membuka paket di ruang tamu. Di dalamnya ada blender baru, merek bagus yang harganya pasti tidak murah. Andi menatapnya heran. Kau beli blender lagi? Sayang, yang lama kan masih bisa dipakai. Sari sempat terkejut, lalu tersenyum. Oh, ini buat jualan jus, Mas. Aku mau coba usaha kecil-kecilan. Andi mengangguk pelan. Ia tidak ingin mematahkan semangat istrinya, tapi hatinya tetap bertanya-tanya. Usaha baru? Tanpa ngomong dulu ke aku, beberapa hari kemudian, Andi melihat gorden baru menggantung di ruang tamu. Warnanya lebih cerah, bahannya tebal. Ia tahu harga kain itu mahal, karena dulu mereka sempat menunda membeli gorden baru karena keterbatasan uang. Dan yang paling membuatnya terpaku adalah gelang emas kecil yang kini melingkar di pergelangan tangan Sari. Bukan gelang besar, tapi cukup berkilau di bawah cahaya lampu. Andi mencoba menahan rasa ingin tahunya. Ia tidak mau langsung menuduh. Jadi malam itu, sambil makan malam, ia mencoba bertanya dengan nada biasa. Sayang, kok akhir-akhir ini beli-beli terus? Ya, kamu dapat tambahan rezeki. Nih? Sari tersenyum, menatap Andi sekilas. Alhamdulillah, jualanku lagi rame. Mas, banyak yang order? Andi hanya tersenyum kecil. Tapi di dalam kepalanya, ada suara kecil yang tidak mau diam. Benarkah sesimpel itu? Malamnya, setelah Sari tidur, Andi duduk di ruang tamu sambil memegang ponselnya. Ia membuka akun toko online milik istrinya. Ia tahu passwordnya, karena dulu mereka membuat akun itu bersama. Namun setelah membuka laporan penjualan, matanya terbelalak. Jumlah pesanan hanya 3 transaksi dalam seminggu, dengan total keuntungan tidak sampai Rp200.000. Andi termenung lama. Ia mencoba mencari kemungkinan lain. Mungkin Sari punya akun lain, atau mungkin uangnya dari arisan. Tapi semakin ia pikir, semakin besar rasa curiga di dadanya. Ia tahu, Sari bukan tipe orang yang suka berbohong, tapi juga bukan orang yang mudah jujur kalau sedang menyembunyikan sesuatu. Hari-hari berikutnya, Andi jadi lebih memperhatikan setiap detail kecil. Sari jarang lagi minta uang belanja.
Padahal biasanya selalu minta di awal minggu. Rumah terasa semakin lengkap dengan barang-barang baru, kompor gas 2 tungku, toples kaca, bahkan karpet baru di kamar. Andi menghitung-hitung dalam hati. Semua itu butuh jutaan rupiah. Dari mana datangnya uang sebanyak itu? Andi mencoba menenangkan diri. Mungkin Sari sedang berhemat. Mungkin dia dapat bonus atau menang undian online. Tapi pikiran itu tidak bisa menutupi perasaan ganjil yang semakin hari semakin kuat. Hingga malam itu tiba, malam yang mengubah semuanya. Hari itu Andi pulang agak larut karena ada lembur di gudang. Begitu masuk rumah, lampu ruang tamu sudah dimatikan. Tapi lampu kamar mereka masih menyala redup. Sari sudah tidur, napasnya teratur. Tapi entah kenapa, Andi merasa ingin membuka laci meja rias di kamar. Mungkin karena rasa penasaran yang sudah menumpuk terlalu lama. Perlahan, ia menarik laci bagian bawah. Awalnya kosong, tapi ketika tangannya menyentuh bagian belakang, ia merasakan sesuatu yang tebal terbungkus plastik. Ia menariknya keluar, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Itu tumpukan uang tunai, pecahan 100 ribuan. Ia menghitung cepat, 10 juta rupiah. Tangannya gemetar. 10 juta, jumlah yang tidak mungkin didapat hanya dari jualan kecil-kecilan. Ia menatap wajah Sari yang masih terlelap di kasur, tampak tenang seolah tidak menyimpan apapun. Tapi Andi tahu, ini bukan uang biasa. Pagi harinya, Andi tidak bisa berpura-pura lagi. Setelah sarapan, ia memanggil Sari dengan nada pelan tapi tegas. "Sayang, aku boleh tanya sesuatu?" Sari menatapnya sambil menaruh cangkir teh. "Tanya apa, Mas?" Andi menatap mata istrinya. "Dari mana uang 10 juta di laci kamar itu?" Wajah Sari langsung pucat. Matanya melebar dan tangannya refleks gemetar. Aku bisa jelasin, Mas," katanya pelan. "Ya sudah, jelasin sekarang," jawab Andi, mencoba menahan emosi. Sari terdiam. Ia menunduk lama, menggigit bibir. "Bukan sekarang, Mas. Nanti aja. Ya, aku janji bakal cerita." Andi menarik napas panjang, berusaha menahan kemarahan dan rasa takut yang bercampur jadi satu. "Kenapa nggak sekarang? Aku cuma pengen tahu. Sayang, aku suamimu, bukan orang lain." Tapi Sari tetap diam. Matanya berkaca-kaca. "Aku janji, Mas. Nanti aku jelaskan. Sekarang belum waktunya." Andi menatapnya lama. Ia bisa melihat ketakutan di mata istrinya. Bukan ketakutan karena dimarahi, tapi seperti takut pada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Akhirnya Andi menyerah. Ia berdiri, mengambil jaket, dan keluar rumah tanpa bicara lagi. Hari itu di tempat kerja, pikirannya tidak bisa tenang. Setiap kali mengangkat kardus, setiap kali mendengar suara truk lewat, bayangan uang 10 juta itu terus muncul di kepala. Ia mencoba memikirkan segala kemungkinan logis. Mungkin Sari dapat pinjaman, atau ada saudara yang membantu diam-diam. Tapi kenapa harus disembunyikan? Dan kenapa reaksi Sari begitu panik? Malamnya, suasana rumah hening. Hanya suara jangkrik di luar jendela. Sari tampak berusaha bersikap seperti biasa, menyiapkan makan malam, mengajaknya bicara hal-hal ringan. Tapi bagi Andi, semua terasa palsu. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Saat mereka hendak tidur, Andi menatap langit-langit kamar, lalu berbisik tanpa menoleh. "Uangnya itu masih di situ?" Sari diam cukup lama, lalu menjawab pelan, "Sudah aku pindahkan." Andi menelan ludah. "Kamu taruh di mana?" "Tempat yang aman," jawab Sari singkat. "Untuk apa uang itu, sayang?" Tidak ada jawaban. Hanya suara isakan kecil yang terdengar dari sisi tempat tidur. Sejak malam itu, hubungan mereka terasa berbeda. Sari semakin tertutup, Andi semakin gelisah. Mereka masih tidur di kasur yang sama, tapi seperti hidup di dua dunia yang terpisah. Andi mulai merasa rumahnya bukan lagi tempat paling aman, melainkan ruang penuh rahasia yang bisa meledak kapan saja. Ia tahu sesuatu sedang terjadi pada istrinya. Ia hanya belum tahu apa. Namun satu hal pasti, uang 10 juta itu bukan uang biasa. Dan rahasia di baliknya perlahan mulai menarik mereka ke dalam sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kebohongan rumah tangga. Sejak malam ketika Andi menemukan uang 10 juta di laci, Sari berubah. Tidak drastis di awal, tapi perlahan. Seperti api kecil yang merambat di bawah arang, hampir tak terlihat, namun terus membakar dari dalam. Dulu, Sari dikenal sebagai perempuan yang ceria. Ia suka tertawa kecil saat Andi bercanda, suka menonton sinetron sambil mengomentari karakter di televisi. Tapi sekarang, wajahnya lebih banyak murung dan tawanya seperti hilang entah kemana. Andi memperhatikan hal-hal kecil.
Cara Sari melipat pakaian yang kini lebih terbesar. Cara dia menatap kosong keluar jendela saat memasak. Atau saat tiba-tiba berhenti berbicara seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Kadang, Andi memanggilnya 2 kali baru dijawab. Kadang, Sari hanya menatapnya lama lalu berkata pelan, "Aku capek, Mas." Tapi capek yang dimaksud bukan sekadar lelah fisik. Lebih seperti capek karena menanggung sesuatu. Sesuatu yang tidak ingin dibagikan. Suatu sore, Andi pulang lebih awal karena kerjaannya selesai cepat. Rumah sepi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ia memanggil, "Sari," tapi tak ada jawaban. Pintu kamar tertutup. Dari dalam terdengar suara lirih, seperti orang berbicara pelan. Andi berdiri di depan pintu, menempelkan telinga ke daun kayu. Suara itu makin jelas. Sari seperti sedang berbicara sendiri. Bukan dengan nada normal, tapi seperti sedang bernegosiasi. "Iya, aku sudah bilang jangan sekarang. Aku belum siap," katanya pelan. Suaranya bergetar. Lalu hening. Andi mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Saat pintu kamar terbuka, Sari tampak kaget. "Mas udah pulang?" tanyanya cepat, mencoba tersenyum. Andi pura-pura tenang. "Ngobrol sama siapa tadi?" Sari mengerutkan dahi. "Hah? Enggak sama siapa-siapa. Aku cuma telepon pelanggan." Andi mengangguk, tapi dalam hatinya, ia tahu itu bukan suara orang di telepon. Beberapa hari kemudian, Sari jadi lebih tertutup dari sebelumnya. Ponselnya selalu digenggam, bahkan dibawa ke kamar mandi. Saat ada pesan masuk, ia buru-buru menyembunyikannya. Andi pernah mencoba mengintip saat Sari sedang tidur, tapi layar ponsel itu terkunci dengan kode baru yang tak lagi ia ketahui. Ia mencoba menebak beberapa kali, tapi gagal. Dan anehnya, setiap kali mencoba, Sari seolah tahu. Pernah suatu malam, Andi baru saja meletakkan ponsel itu ke meja, tiba-tiba Sari bangun dan menatapnya tajam. "Kamu ngapain?" Suaranya datar. Andi gugup. "Enggak, cuma mau matiin lampu ponsel, nyala terus." Sari tak menjawab, hanya berbalik dan tidur lagi. Tapi dari caranya menarik selimut, Andi tahu istrinya tak benar-benar tidur malam itu. Malam-malam pun mulai berubah. Sari sering bangun di tengah malam tanpa alasan jelas. Awalnya, Andi mengira ia ke kamar mandi. Tapi suatu malam, sekitar pukul 2, ia mendengar langkah kaki pelan di ruang tamu. Dengan rasa penasaran, ia keluar kamar perlahan. Dari celah pintu, ia melihat Sari duduk sendirian di ruang tamu dalam gelap. Lampu tidak dinyalakan. Ia hanya duduk tegak, menatap ke arah pintu depan. Andi diam di tempat. "Sayang," panggilnya pelan. Sari tidak menoleh. "Ngapain di situ? Belum tidur?" Setelah beberapa detik, Sari berbalik dengan wajah datar. "Aku nggak bisa tidur. Rasanya ada yang nunggu." "Nunggu siapa?" Sari menggeleng. "Nggak tahu." Andi menelan ludah. Suaranya berubah hati-hati. "Kamu mimpi buruk lagi?" Sari tidak menjawab. Ia berdiri, berjalan pelan ke kamar, meninggalkan Andi yang berdiri membeku dengan bulu kuduk meremang. Keesokan harinya, Andi mencoba bersikap lembut. Saat sarapan, ia memegang tangan istrinya. "Aku perhatiin kamu akhir-akhir ini beda. Sayang, kalau ada apa-apa, cerita aja sama aku. Aku suami kamu, aku siap dengerin." Sari menatap tangannya, lalu menariknya perlahan. "Mas nggak akan percaya kalau aku cerita." Andi mengernyit. "Coba dulu. Aku janji, aku nggak bakal marah." Sari menggeleng sambil menunduk. Matanya mulai berkaca. "Aku pengen cerita, tapi aku takut. Takut kalau nanti malah tambah parah." Andi makin bingung. "Tambah parah gimana? Kamu kenapa sih, sayang?" Sari berdiri, lalu tanpa kata, masuk ke kamar dan menutup pintu. Andi hanya bisa duduk terpaku di meja makan, mendengar suara Isa pelan dari balik pintu kamar. Sejak hari itu, suasana rumah berubah total. Tidak ada lagi tawa ringan di antara mereka. Tidak ada percakapan kecil sebelum tidur. Yang tersisa hanyalah keheningan yang menekan, seperti udara berat yang membuat napas terasa sesak. Andi mulai takut pulang cepat, karena rumah yang dulu terasa hangat kini justru menakutkan. Setiap kali membuka pintu, ia selalu merasa seperti sedang masuk ke tempat asing. Kadang lampu dapur menyala padahal Sari sudah tidur. Kadang terdengar suara seperti bisikan dari ruang belakang. Tapi saat diperiksa, tak ada siapapun. Dan yang paling aneh, beberapa kali Andi mendapati Sari duduk di depan cermin, berbicara pelan sambil menatap bayangannya sendiri. Saat dipanggil, ia hanya tersenyum kosong dan berkata, "Aku lagi nyari ketenangan, Mas." Suatu malam, saat hujan deras mengguyur, Andi memberanikan diri bicara lagi.
Ia duduk di tepi ranjang, sementara Sari duduk bersandar di dinding. Wajahnya pucat, matanya sayu seperti kurang tidur. Aku nggak tahan kayak gini terus, kata Andi lirih. Kita dulu nggak pernah kayak gini. Sayang, tolong, cerita aja. Aku pengen ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Sari menunduk. Mas, aku udah janji sama seseorang buat nggak cerita. Seseorang? Siapa? Sari menggeleng cepat. Jangan tanya. Aku nggak boleh nyebut namanya. Andi menatapnya tak percaya. Sayang, kamu sadar nggak kamu ngomong apa barusan? Ini rumah tangga kita, bukan rahasia sama orang lain. Sari mulai menangis. Mas nggak ngerti, semuanya bakal kacau kalau aku ngomong. Coba jelasin, aku suamimu. Sari menutup telinganya. Sudah, aku capek. Tangisnya pecah, membuat Andi tak sanggup melanjutkan. Ia hanya duduk di sampingnya, menatap istrinya yang menggigil ketakutan. Malam itu mereka tidur tanpa bicara. Tapi di tengah keheningan, Andi terbangun karena merasa ada yang bergerak di ujung tempat tidur. Ia membuka mata, samar-samar, ia melihat Sari duduk lagi. Kali ini membelakangi dirinya, menatap ke arah jendela yang tertutup tirai. Andi, suara Sari bergetar. Andi menegakkan badan. Kenapa, sayang? Sari tidak menoleh. Kamu dengar enggak? Mereka nyebut namaku. Andi menatap sekeliling. Siapa? Sari terdiam lama. Lalu, dengan suara pelan seperti bisikan, ia berkata, mereka yang ngasih aku uang itu. Kata-kata itu menancap di kepala Andi, membuat tubuhnya dingin seketika. Ia tidak tahu siapa mereka yang dimaksud. Tapi malam itu, di tengah suara hujan dan kilat yang menyambar dari luar, Andi tahu satu hal pasti. Sesuatu telah masuk ke dalam rumah mereka dan perlahan-lahan mengambil alih istrinya. Suasana rumah yang dulu hangat kini benar-benar berubah menjadi dingin, sunyi, dan menegangkan. Dan untuk pertama kalinya, Andi merasa takut bukan kepada dunia luar, tapi kepada sesuatu yang kini duduk di sampingnya setiap malam. Malam itu udara terasa aneh. Langit mendung, tapi belum juga turun hujan. Andi pulang lebih cepat dari biasanya karena kerjaan di gudang selesai lebih awal. Ia pikir, mungkin malam ini bisa makan malam bersama Sari, seperti dulu, saat mereka masih sering tertawa hanya karena hal-hal kecil. Tapi semua harapan itu sirna begitu ia sampai di ujung gang rumahnya. Dari kejauhan, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Andi melihat sosok lelaki berdiri di depan gerbang rumahnya. Tubuhnya tegap, memakai jaket hitam, dan wajahnya tertutup masker. Ia tampak berbicara dengan Sari yang berdiri di sisi dalam pagar. Andi memperlambat langkahnya. Ia bersembunyi di balik pohon mangga tetangga, mengamati dalam diam. Dari posisinya, ia tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka. Tapi gerak tubuh Sari tampak gugup. Sari menggenggam sesuatu di tangannya, sebuah amplop berwarna coklat. Lalu, tanpa banyak bicara, ia menyerahkannya pada lelaki itu. Lelaki itu menerima amplop itu, mengangguk cepat, dan berbalik pergi. Tapi entah kenapa, sebelum benar-benar pergi, lelaki itu sempat menoleh ke arah rumah. Sekilas mata mereka bertemu, pandangan tajam yang membuat bulu kuduk Andi berdiri. Lelaki itu lalu berjalan cepat ke arah motor yang diparkir di ujung jalan, menyalakan mesin, dan menghilang di tikungan. Andi berdiri terpaku beberapa detik sebelum akhirnya melangkah ke rumah. Ia pura-pura tenang, mencoba tidak langsung meledak. Tapi begitu membuka pagar dan melihat wajah Sari yang kaget, dadanya seperti meledak menahan emosi. Siapa orang tadi? Tanya Andi datar. Sari terdiam sejenak, lalu tersenyum gugup. Oh, itu kurir, Mas. Barang jualanku baru datang. Kurir? Andi menatapnya tajam. Kurir paket biasa dipakai seragam. Sar, ini orang gak jelas. Kamu barusan ngasih amplop ke dia. Amplop isinya apa? Sari menelan ludah. Itu nota pembayaran, Mas. Barangnya baru dikirim, aku belum sempat. Cukup, bentak Andi, tak bisa menahan diri lagi. Jangan bohong. Sari tersentak, matanya berkaca-kaca. Mas, aku nggak bohong, sumpah. Andi mengempaskan tas kerjanya ke sofa. Aku lihat sendiri kamu kasih amplop. Jangan bodohin aku. Sar, dari dulu aku diam. Aku biarin kamu keluar malam. Aku tutup mata soal uang yang entah dari mana datangnya. Tapi sekarang ada lelaki datang malam-malam ke rumah. Kamu kasih amplop, dan kamu masih bilang itu kurir? Air mata Sari akhirnya jatuh. Mas, aku bisa jelasin, tapi tolong jangan marah dulu. Jelasin sekarang. Sari menggeleng. Aku belum bisa, Mas.
nanti kamu malah tambah takut. Kata-kata itu membuat suasana semakin panas. Andi menatap istrinya lekat-lekat, mencoba membaca wajah itu yang dulu begitu ia kenal. Tapi sekarang terasa asing. Ada sesuatu di balik matanya yang seakan menutupi kebenaran. Malam itu mereka bertengkar lama. Suara mereka memenuhi rumah kecil itu. Piring nyaris terjatuh saat Sari tak sengaja menabrak meja. Andi akhirnya menyerah, tak sanggup lagi memaksa. Ia keluar rumah, duduk di teras sambil menyalakan rokok. Sementara Sari menangis di ruang tamu. Tubuhnya bergetar hebat. Dari balik jendela, Andi bisa melihat bahunya naik turun menahan isak. Tapi di balik kasihan yang muncul, ada perasaan lain yang lebih kuat, curiga dan takut. Beberapa menit kemudian, Sari mendekat perlahan. Mas, maaf, aku nggak bermaksud bikin kamu marah. Aku cuma lagi bingung harus gimana. Bingung kenapa? Suara Andi melemah, tapi nada kecewaan masih jelas. Sari menunduk. Aku cuma pengen bantu kamu, Mas. Aku pengen kita nggak terus kekurangan. Dengan cara apa, Sar? Dengan cara aneh kayak gini, ada lelaki datang malam-malam. Kamu kasih amplop, uangmu tiba-tiba banyak. Kamu sering keluar tanpa bilang. Aku ini suami kamu, Sar. Aku punya hak tahu. Sari hanya diam. Matanya merah, wajahnya pucat. Mas, percayalah, aku nggak melakukan hal yang kamu pikir. Andi memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi bayangan lelaki itu terus menghantui pikirannya. Malam itu, suasana rumah benar-benar dingin. Mereka tidur saling membelakangi. Tak ada percakapan, tak ada sentuhan. Hanya suara hujan yang mulai turun, menambah berat suasana hati. Tapi Andi tak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah lelaki di depan gerbang itu muncul kembali. Tatapan matanya yang seperti mengintai dari kegelapan. Sesekali Andi merasa mendengar suara langkah kaki di luar rumah. Tapi ketika ia keluar, tak ada siapapun. Sekitar pukul 2 dini hari, Andi bangun karena mendengar suara pintu kamar terbuka pelan. Ia menoleh, Sari tidak ada di tempat tidur. Dengan langkah hati-hati, Andi keluar kamar. Lampu ruang tamu mati, tapi dari sela jendela, cahaya samar lampu teras masuk ke dalam. Dan di sana, ia melihat Sari duduk sendirian di lantai ruang tamu, menatap ke arah pintu gerbang yang tertutup. Andi hampir memanggilnya, tapi ia menahan diri. Ia hanya berdiri di balik dinding, memperhatikan. Sari duduk diam selama beberapa menit, lalu menatap ke arah jendela seolah sedang menunggu sesuatu. Dia nggak akan datang lagi, kan? Bisik Sari pelan, nyaris tak terdengar. Andi terpaku. Siapa dia yang dimaksud Sari? Tanpa sadar, napas Andi menjadi berat. Ia melangkah mundur ke kamar, berusaha tidak menimbulkan suara. Malam itu ia tidak tidur sampai pagi. Keesokan harinya, Sari bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Ia membuat sarapan seperti biasa, menyapa Andi dengan senyum tipis. Tapi bagi Andi, semua itu tidak lagi sama. Setiap kali Sari bicara, Andi hanya bisa berpikir satu hal, apa sebenarnya yang disembunyikan istrinya? Dan di luar sana, di balik gerbang kecil rumah mereka, seolah ada sesuatu yang masih menunggu, sesuatu yang belum selesai. Andi sudah tidak bisa tenang lagi. Setiap kali menatap wajah Sari, ada ribuan pertanyaan yang menumpuk di kepalanya. Ia ingin percaya pada istrinya, tapi semua tanda-tanda yang muncul membuatnya semakin curiga. Uang yang tiba-tiba muncul, lelaki asing di gerbang, Sari yang sering keluar malam. Dan kini, tatapan kosong Sari setiap kali ia mencoba bicara soal uang itu. Malam-malam Andi semakin panjang. Ia mulai memperhatikan kebiasaan Sari. Kapan keluar rumah, kemana pergi, berapa lama ia menghilang. Semua dicatat diam-diam. Ia bahkan sengaja pura-pura tidur lebih awal, hanya untuk melihat apakah Sari keluar lagi malam-malam seperti sebelumnya. Dan benar saja, 3 malam kemudian, sekitar pukul 9, Sari berpakaian rapi, membawa tas kecil, lalu keluar rumah pelan-pelan. Ia pikir Andi sudah tertidur, tapi Andi justru sudah siap sejak setengah jam sebelumnya. Dengan langkah hati-hati, Andi mengikuti dari jarak cukup jauh. Ia menutupi wajahnya dengan masker dan jaket. Jalanan kampung sudah sepi. Hanya ada suara jangkrik dan sesekali anjing menggonggong. Sari berjalan cepat melewati gang kecil, lalu menyeberang jalan besar menuju arah timur, ke pinggiran kampung yang sudah jarang dihuni. Tempat itu dikenal warga sebagai area lama. Banyak rumah kosong dan beberapa di antaranya sudah setengah runtuh. Andi semakin penasaran. Jantungnya berdetak kencang, tapi ia menahan diri agar tidak ketahuan. Setelah beberapa menit berjalan, Sari berhenti di depan sebuah rumah tua.
Bangunannya besar tapi kusam, ket dindingnya mengelupas, dan pagar besinya berkarat. Lampu di teras redup, hanya cukup untuk menampakkan siluet seseorang di sana. Seorang perempuan tua berdiri menunggu di depan pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya beruban sebagian, tapi matanya tajam dan hidup. Dari kejauhan, Andi melihat Sari menunduk hormat sebelum masuk ke dalam rumah itu. Andi menelan lidah. Ada hawa dingin yang tiba-tiba merambat ke kulitnya. Ia berdiri di balik pohon pisang, mengamati dari kejauhan. Rumah itu tampak sepi, tapi dari celah jendela, ia bisa melihat cahaya lilin yang berkedip pelan, seolah ada upacara kecil yang sedang berlangsung di dalam. Beberapa menit berlalu, lalu tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang melantunkan doa atau mantra. Pelan, tapi terdengar jelas di malam yang sunyi. Suara itu serak dan berat, membuat bulu kuduk Andi meremang. Ia ingin mendekat, tapi kakinya tak berani melangkah. Ada perasaan aneh yang menahannya, seperti firasat buruk yang berbisik agar ia tidak ikut campur. Namun rasa ingin tahu lebih kuat dari rasa takut. Andi beringsut pelan ke sisi rumah. Dari sela dinding papan yang retak, ia bisa melihat sebagian isi ruangan. Sari duduk di depan meja kecil yang dipenuhi sesajen, bunga melati, sepotong ayam panggang, dan beberapa lembar uang 100 ribuan yang ditumpuk rapi. Perempuan tua itu duduk di seberangnya, memegang dupa yang masih menyala. Asapnya mengepul dan memenuhi ruangan. Suara perempuan tua itu terdengar jelas sekarang. Kalau ingin rezeki tetap lancar, jangan lupa kembalikan yang sudah diambil. Jangan sampai terlambat, atau dia yang datang menagih. Andi membeku. Kata-kata itu seperti petir di telinganya. Menagih? Siapa yang menagih? Beberapa menit kemudian, Sari berdiri, lalu perempuan tua itu memberikan sesuatu kepadanya. Tas kecil berwarna hitam. Sari menunduk lagi, lalu keluar rumah. Andi cepat-cepat bersembunyi di balik pohon besar agar tidak ketahuan. Sari berjalan pulang dengan langkah ringan, seolah beban di pundaknya baru saja hilang. Sementara Andi hanya berdiri terpaku, matanya menatap rumah tua itu yang kini kembali gelap. Ia menunggu beberapa menit sebelum berani bergerak lagi. Lalu ia pulang diam-diam, memastikan lebih dulu agar sampai di rumah sebelum Sari tiba. Ia berpura-pura baru saja bangun dari tidur ketika Sari masuk rumah. Sari tampak lega, bahkan sempat tersenyum kecil. "Mas udah tidur?" tanyanya pelan. "Baru aja," jawab Andi datar. "Kamu dari mana?" "Dari rumah Bu Ningsih, nganter barang jualan," jawabnya cepat tanpa menatap mata suaminya. Andi hanya mengangguk, menahan diri untuk tidak memancing perdebatan malam itu. Ia tahu, jika langsung bertanya, Sari pasti akan menutup diri lagi. Tapi dalam hati, Andi sudah membuat keputusan. Ia harus tahu isi tas kecil yang dibawa Sari. Kesempatan itu datang keesokan malam. Saat Sari sedang mandi, Andi berjalan pelan ke kamar dan mencari tas kecil itu. Ia menemukannya di lemari pakaian, terselip di antara tumpukan baju. Dengan tangan gemetar, ia membuka resletingnya. Di dalamnya, ada sebuah amplop coklat dan selembar kertas lipat. Amplop itu berisi uang tunai, tebal, mungkin sekitar 10 juta rupiah. Tapi yang membuat Andi gemetar bukan uangnya, melainkan tulisan di kertas itu. Tulisan tangan dengan tinta merah. "Jangan lupa bayar kembali sebelum malam Jumat." Andi terdiam lama. Matanya tak lepas dari kalimat itu. Tulisan itu terasa dingin, seperti pesan ancaman. Bayar kembali? Kepada siapa? Untuk apa? Ia segera menutup kembali tas itu sebelum Sari keluar dari kamar mandi. Tapi pikirannya tidak tenang. Selama makan malam, Andi hanya diam. Sari beberapa kali melirik, tapi tak berani bertanya. Malam itu, Andi duduk di teras, menatap langit tanpa bintang. Hatinya campur aduk antara marah, takut, dan bingung. Apakah Sari benar-benar melakukan sesuatu yang berbahaya? Apakah uang yang selama ini mereka pakai adalah uang haram? Uang yang harus dibayar kembali? Dan siapa perempuan tua itu? Apa hubungan mereka? Andi mencoba menenangkan diri, tapi tiba-tiba angin malam bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergesekan keras. Ia menoleh ke arah jalan kampung yang sepi, dan di ujung sana, di bawah lampu jalan yang berkedip, ia sempat melihat sosok perempuan tua berdiri diam. Ia tidak yakin, mungkin hanya bayangan. Tapi sosok itu seperti sedang menatap ke arahnya. Andi cepat-cepat masuk ke rumah, menutup pintu rapat-rapat. Dadanya berdebar hebat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar takut. Karena kini ia yakin satu hal, uang itu bukan uang biasa. Dan Sari sudah terlibat terlalu jauh. Pagi itu, suasana rumah terasa menekan. Matahari sudah tinggi, tapi hawa di dalam rumah tetap dingin seperti malam. Sari sibuk di dapur,
Tangannya gemetar saat memotong sayur. Sementara Andi duduk di ruang tamu dengan pikiran berat. Ia sudah tidak bisa menahan semuanya sendiri. Semua teka-teki, semua kebohongan, semua tanda-tanda aneh yang membuatnya tidak bisa tidur selama berminggu-minggu harus diakhiri hari ini juga. Andi berdiri dan berjalan ke dapur. Sar, kita perlu bicara. Sari berhenti memotong. Pisau di tangannya bergetar pelan. Ia menatap suaminya dengan wajah pucat. Mas, aku lagi masak. Nanti aja, ya? Sekarang, suara Andi tegas. Aku udah cukup sabar. Aku tahu kamu ketemu perempuan tua itu di rumah tua. Aku tahu kamu bawa pulang tas kecil dari sana. Dan aku tahu isi amplop itu. Sari mematung. Wajahnya seketika berubah. Darahnya seperti berhenti mengalir. Pisau di tangannya jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Mas, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Kamu ngikutin aku? Iya, jawab Andi tanpa ragu. Aku ngikutin kamu karena aku nggak mau rumah tangga ini hancur gara-gara rahasia. Sekarang aku cuma mau tahu satu hal. Uang itu dari mana, Sar? Sari menggigit bibir, menunduk dalam-dalam. Bahunya mulai bergetar. Mas, aku cuma pengen bantu. Aku cuma pengen kita nggak hidup susah terus. Aku capek lihat kamu kerja siang malam tapi hasilnya nggak pernah cukup. Andi menahan napas. Aku tahu kamu pengen bantu, tapi dengan cara apa? Sar, siapa perempuan itu? Air mata mulai mengalir di pipi Sari. Ia jatuh duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri. Aku nggak tahu namanya siapa. Aku cuma dipanggil Bunye. Aku dikenalin sama tetangga online shop yang bilang dia bisa bantu daganganku laku dan rezeki lancar. Awalnya aku nggak percaya, Mas, tapi setelah aku coba, semuanya berubah. Andi berjongkok di depannya. Berubah gimana? Uang datang tiba-tiba. Dagangan yang gak pernah laku jadi habis dalam semalam. Tapi setelah itu, aku harus datang ke rumah Bunyai setiap malam Jumat. Dia bilang, kalau udah dikasih rezeki, aku harus nembalin sesuatu. Andi mengernyit. Nembalin apa? Sari menutup wajahnya. Aku nggak tahu, Mas. Awalnya cuma disuruh taruh bunga 7 rupa sama sepotong ayam di dapur setiap malam Jumat. Aku pikir cuma simbol. Tapi setelah malam ketiga, aku mulai dengar bisikan. Bisikan? Sari mengangguk. Air matanya terus mengalir. Waktu aku sendiri di rumah, aku dengar suara kayak orang nyebut namaku pelan. Sari, waktunya bayar, katanya. Aku kira halusinasi. Tapi lama-lama, aku mulai lihat bayangan di pojok dapur. Gelap, tinggi, kayak orang berdiri tapi nggak punya wajah. Andi menelan ludah. Sar, kamu sadar nggak? Ini udah nggak normal. Aku sadar, Mas. Aku tahu aku salah. Sari berteriak, histeris. Tapi aku nggak bisa berhenti. Bunyi bilang kalau aku berhenti, mereka bakal datang ngambil apa yang udah dikasih. Aku nggak tahu maksudnya apa. Aku tekuk. Andi memeluk Sari, mencoba menenangkan. Tapi dadanya sendiri terasa sesak. Ucapan, mereka bakal datang, terngiang-ngiang di kepalanya. Dengar, Sar, kata Andi dengan suara pelan namun tegas. Kita nggak akan terus kayak gini. Aku bakal cari jalan keluar. Kita berhenti dari semua ini, apapun risikonya. Sari menggeleng panik. Jangan, Mas, jangan. Bunyi bilang kalau kita berhenti sepihak, mereka bakal nuntut lebih dari sekadar uang. Andi menatapnya tajam. Mereka itu siapa? Sari menatap kosong ke arah jendela. Aku nggak tahu. Tapi setiap malam Jumat, setelah aku taruh sesajen di dapur, aku dengar langkah kaki dari arah belakang rumah. Pelan, tapi berat, seperti ada yang masuk lewat pintu belakang. Waktu aku coba intip, pintunya kebuka sendiri. Angin dingin banget masuk, Mas, dan semua lilin di rumah padam. Andi merinding. Suasana dapur tiba-tiba terasa sunyi sekali. Bahkan suara kipas angin pun terdengar jelas. Sejak itu, lanjut Sari dengan suara serak, aku nggak pernah berani sendirian di malam Jumat. Tapi kadang, meskipun aku di kamar sama Mas, aku bisa dengar langkah itu lagi. Kadang sampai ke depan kamar. Andi diam. Ingatannya langsung kembali ke beberapa malam sebelumnya. Suara langkah di lorong, bayangan gelap di dapur, perasaan seperti sedang diawasi. Ia pikir saat itu hanya karena stres. Tapi sekarang semuanya terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Hari itu mereka tidak banyak bicara lagi. Andi hanya duduk termenung di teras, menatap kosong ke arah jalan. Sementara di dalam rumah, Sari berdiam diri di kamar, menangis tanpa suara.
Menjelang malam, Andi memutuskan untuk berjaga. Ia menyiapkan senter, duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Pukul 11 malam, Sari sudah tertidur lelah. Tapi Andi tidak bisa memejamkan mata sedikit pun. Lalu, sekitar pukul 12 lewat, suara itu datang. Tap, 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 pelan, tapi jelas. Dari arah dapur, Andi menajamkan pendengaran. Suara itu seperti langkah kaki seseorang yang berat, menyeret di lantai. Ia berdiri pelan, mengambil senter, dan melangkah ke arah dapur. Lampu dapur mati, padahal tadi masih menyala. Andi menyalakan senter, menarahkannya pintu belakang. Dan di sanalah, untuk sekian detik, ia melihatnya. Bayangan tinggi, lebih gelap dari gelap malam, berdiri di dekat lemari es. Tidak ada wajah, hanya bentuk tubuh samar yang diam mematung. Andi terhuyung ke belakang, jantungnya berdegup keras. Tapi saat ia menyalakan lampu, bayangan itu menghilang. Hanya angin dingin yang berhembus lewat celah pintu belakang yang sedikit terbuka. Andi menutup pintu dengan tangan gemetar. Nafasnya tersengal. Saat ia berbalik hendak kembali ke kamar, ia melihat di lantai dapur ada sesuatu, bunga melati yang layu, tercecer, seolah baru saja jatuh dari tangan seseorang. Ia tahu Sari tidak menaruhnya malam itu. Tapi bunga itu ada di sana, persis seperti yang Sari ceritakan. Malam itu, Andi tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menunggu pagi datang. Kini ia tidak hanya takut pada rahasia Sari, tapi pada sesuatu yang mungkin sudah ikut tinggal bersama mereka di rumah itu. Hari-hari di rumah itu kini berubah menjadi siksaan. Suasana yang dulu hangat dan sederhana kini dipenuhi ketegangan dan rasa takut. Andi dan Sari jarang bicara. Setiap percakapan selalu berhenti di tengah karena suara aneh atau bayangan yang tiba-tiba muncul di sekitar rumah. Sejak pengakuan Sari, keadaan semakin memburuk. Rumah mereka seperti memiliki kehidupan sendiri. Kadang, barang-barang berpindah tempat tanpa alasan. Gelas yang semula di dapur, tiba-tiba ada di ruang tamu. Sapu yang ditaruh di teras bisa muncul di dalam kamar mandi. Mas, tadi aku nggak mindahin piring itu. Sumpah, ujar Sari suara pagi dengan wajah pucat, menatap piring yang pecah di lantai. Andi hanya diam. Ia tahu Sari tidak berbohong. Karena malam sebelumnya, ia sendiri melihat lemari piring bergetar pelan saat angin tidak berembus sedikit pun. Setiap malam Jumat, bau amis yang menyengat selalu muncul dari arah dapur. Bukan bau ikan, tapi lebih mirip darah basi. Andi sudah berkali-kali membersihkan semua sudut rumah, tapi aroma itu tetap datang. Bahkan kadang terasa makin kuat menjelang tengah malam. Sari juga makin sering menjerit dalam tidur. Tubuhnya berkeringat, wajahnya pucat, dan kadang ia terbangun sambil menangis, memegang dada. Dia datang lagi. Mas, dia nunggu di dapur, katanya dengan suara gemetar. Andi mencoba menenangkan, tapi dalam hatinya ia sendiri takut setengah mati. Karena setiap kali Sari bilang begitu, lampu di dapur selalu berkelap-kelip, seperti ada sesuatu yang bergerak di sana. Puncaknya terjadi pada malam Jumat berikutnya. Hari itu, sejak sore, Sari sudah tampak gelisah. Ia duduk di ruang tamu sambil memegang tangannya sendiri, sesekali menatap pintu belakang. Mas, malam ini jangan tidur, ya, katanya pelan. Andi menatapnya khawatir. Kamu lihat sesuatu lagi? Sari menggeleng lemah. Aku nggak tahu, tapi aku merasa malam ini beda. Sejak pagi aku udah dengar bisikan, kayak ada yang nyuruh aku balikin sesuatu. Andi menelan ludah. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menggenggam tangan istrinya, yang terasa dingin seperti es. Menjelang malam, listrik rumah sempat berkedip beberapa kali sebelum benar-benar padam. Lampu jalan di luar rumah juga ikut mati, meninggalkan kegelapan yang pekat. Andi menyalakan lilin di ruang tamu, sementara Sari duduk membatu di lantai. Mas, bisik Sari pelan. Kalau nanti aku nggak sadar atau ada yang aneh, jangan keluarin aku dari rumah. Ya, aku takut kalau aku yang dibawa pergi. Belum sempat Andi menjawab, suara gedebuk keras terdengar dari arah dapur. Mereka berdua sontak menoleh. Andi berdiri cepat, mengambil senter, dan berjalan perlahan ke arah sumber suara. Dapur tampak gelap, hanya diterangi cahaya lilin dari ruang tamu. Saat cahaya senter menyapu meja, Andi tertegun. Semua piring dan sendok berserakan di lantai, seolah dilempar oleh seseorang. Astaga, gumamnya pelan. Tiba-tiba, dari arah kamar belakang, kamar yang sudah lama tidak dipakai, terdengar suara lain, tangisan anak kecil. Pelan, sedih, seperti dari dunia lain. Sari menutup telinganya, tubuhnya bergetar. Mas, jangan ke sana, jangan. Tapi Andi tidak bisa diam. Ia merasa harus tahu.
Ia melangkah perlahan ke arah kamar belakang, membuka pintu yang sedikit berderit. Kamar itu gelap total, udara di dalamnya lembab dan dingin. Senter di tangan Andi sempat bergetar, cahayanya menyorot ke lantai. Dan di sana, Andi melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di lantai kamar, berserakan uang receh, logam kuningan yang basah, menempel di lantai seperti habis direndam air. Di tengah-tengah uang itu, ada bunga melati yang layu. Banyak, puluhan kelopak melati yang tampak seolah baru diletakkan beberapa menit lalu. Andi berjongkok perlahan, mengamati dengan tangan gemetar. Saat ia hampir menyentuhnya, udara di ruangan tiba-tiba berubah. Dingin menusuk tulang. Dan dari arah pojok kamar, terdengar suara napas berat, panjang, seperti seseorang sedang berdiri di sana. Andi menyorotkan senter ke arah pojok, tapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan dinding yang bergerak perlahan, seperti menari di bawah cahaya yang berkedip. Ia mundur beberapa langkah, lalu pintu kamar tiba-tiba menutup sendiri dengan keras. Sari yang menunggu di luar menjerit, Mas Andi." Andi berusaha membuka pintu, tapi terasa seperti ditahan dari dalam. Ia menghantam pintu dengan bahunya berulang kali, sampai akhirnya pintu itu terbuka lebar. Udara dingin langsung keluar seperti ada tekanan dari dalam. Sari langsung memeluk Andi sambil menangis histeris. "Mas, aku nggak kuat lagi. Aku pengen pergi dari rumah ini." Andi mengguncang bahunya pelan. "Kita nggak bisa lari, Sa. Kalau kita pergi, siapa tahu malah dia ngikut." Sari menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Tapi Mas sendiri tahu kan, ini bukan manusia. Andi menatap lantai kamar belakang yang kini kosong. Uang receh dan bunga melati itu hilang, seolah tidak pernah ada. Malam itu mereka berdua tidak tidur. Mereka duduk berdua di ruang tamu, menunggu pagi dengan lampu lilin yang terus menyala. Tapi sepanjang malam, suara aneh terus datang silih berganti. Langkah kaki di dapur, suara ketukan di dinding, bahkan suara perempuan yang melantunkan sesuatu dari arah kamar mandi. Setiap kali lilin hampir padam, Andi buru-buru menyalakan yang baru. Tapi menjelang subuh, tepat sebelum azan pertama terdengar, mereka mendengar sesuatu dari arah laci meja di kamar. Suara uang dijatuhkan. Andi perlahan membuka laci itu, dan di dalamnya ada tumpukan uang kertas baru. Banyak sekali. Sari langsung berteriak ketakutan dan menutup wajahnya. "Mas, buang aja uang itu. Aku nggak mau lagi. Tolong, Mas." Andi terdiam lama. Uang itu tampak begitu nyata, lembaran baru, masih rapi, seolah baru saja keluar dari ban. Tapi di sudut mata uang itu, ada bercak merah gelap, seperti noda darah yang belum kering. Andi menutup laci perlahan, napasnya tersengal. Kini ia benar-benar percaya, uang tambahan itu bukan datang dari manusia. Dan ia sadar, selama ini, mereka bukan hanya sedang berhutang uang, tapi sedang berhutang jiwa. Sejak malam ketika uang itu kembali muncul di laci, Andi tahu ia tidak bisa lagi tinggal diam. Rasa takut sudah berubah menjadi keputusasaan. Setiap malam, rumah mereka seperti neraka, penuh suara aneh, bau amis, dan bisikan yang memanggil-manggil nama Sari. Pagi itu, dengan mata sembab dan kepala berat, Andi memutuskan pergi ke rumah Ustaz Rahman, tokoh agama di kampungnya yang dikenal bijak dan tenang. Rumahnya sederhana, tapi selalu terasa damai. Begitu Andi sampai, Ustaz itu menatapnya lama, seolah sudah tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Mas Andi, wajahmu pucat sekali. Ada apa?" tanya Ustaz Rahman lembut. Andi menunduk. Suaranya bergetar saat bercerita dari awal. Tentang uang misterius, tentang perempuan tua yang ditemui Sari, tentang bau amis setiap malam Jumat, hingga mimpi buruk yang tak pernah berhenti. Ustaz Rahman mendengarkan tanpa memotong. Tatapannya tajam namun penuh empati. Setelah Andi selesai, Ustaz itu menarik napas panjang. "Mas Andi, ini bukan hal biasa. Istrimu sudah terikat dalam perjanjian tak kasat mata. Mungkin awalnya dia tidak tahu, tapi itu sudah cukup bagi makhluk halus untuk menagih apa yang mereka anggap haknya." Andi menelan ludah. "Jadi, maksud Ustaz, Sari itu seperti dijerat?" Ustaz Rahman mengangguk pelan. "Begitulah, perjanjian seperti ini biasanya dimulai dengan niat manusia yang ingin jalan cepat untuk keluar dari kesulitan. Tapi setan tidak pernah memberi secara cuma-cuma. Mereka selalu menuntut bayaran." Andi terdiam lama, hatinya terasa remuk. Ia menatap lantai sambil berbisik, "Kalau begitu, masih bisa diselamatkan, kan, Ustaz?" "Bisa," jawab Ustaz Rahman mandap. "Tapi tidak mudah." Ustaz itu lalu menjelaskan, untuk memutus perjanjian tersebut,
Sari harus ikut menjalani ritual tobat selama 7 malam berturut-turut. Mereka harus mengembalikan semua uang yang didapat dengan cara itu. Tidak boleh tersisa satu pun. Setelah itu, setiap malam harus dibacakan doa dan ayat suci di rumah mereka, disertai niat tulus untuk bertaubat dan memohon perlindungan. Andi mengangguk cepat, merasa ada sedikit harapan. Tapi harapan itu seketika runtuh saat ia kembali ke rumah dan menceritakan semuanya kepada Sari. Sari menatapnya dengan mata lelah dan wajah ketakutan. 7 malam, Mas, aku nggak sanggup. Aku bahkan nggak bisa buang uang itu. Tiap kali aku coba, uangnya balik lagi. Andi mencoba menenangkan. Nggak apa-apa, sayang. Kita coba bareng-bareng. Aku juga ikut. Yang penting kamu mau niat tobat dulu. Tapi Sari menggeleng kuat-kuat. Air matanya jatuh tanpa suara. Mas, kamu nggak ngerti? Dia marah kalau aku tolak. Tiap kali aku niat buang uang itu, aku mimpiin dia. Mukanya rusak, matanya hitam semua. Dia bilang, kalau uangku dibuang, gantinya nyawamu. Andi memeluk istrinya erat. Ia bisa merasakan tubuh Sari bergetar hebat. Dalam hati, ia tahu rasa takut Sari bukan sekadar mimpi. Ada sesuatu yang nyata dan jahat mengikat mereka. Malamnya, Andi memutuskan memulai ritual doa sendiri meski tanpa izin penuh dari Sari. Ia membaca ayat suci di setiap sudut rumah, kamar tidur, dapur, dan ruang tamu. Tapi setiap kali ayat dibacakan, angin tiba-tiba berhembus dingin dari arah jendela. Lilin bergoyang, dan suara kecil terdengar seperti seseorang sedang tertawa pelan. Sari menjerit dari kamar, Mas, hentikan, kamu bikin dia marah. Andi berlari ke kamar dan melihat istrinya terduduk di lantai, memegangi kepalanya. Di belakang Sari, di dinding kamar, muncul noda hitam seperti bekas terbakar. Padahal dinding itu bersih sebelumnya. Andi memeluk Sari, mencoba menenangkan. Tapi ia sendiri gemetar. Udah, sayang, tenang dulu. Enggak apa-apa, aku di sini. Namun malam itu, Sari tidak tidur sama sekali. Ia hanya duduk di pojokan, menatap kosong ke arah jendela. Sekali-sekali bibirnya bergerak pelan, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Andi memperhatikan dengan hati cemas. Sari, kamu ngomong sama siapa? Sari menoleh perlahan, matanya sayu. Dia di luar, Mas. Dia bilang gak mau uangnya dikembalikan. Dia cuma mau yang dijanjikan. Andi merinding seketika. Apa yang dijanjikan, Sari? Sari tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan menangis tanpa suara. Hari-hari berikutnya menjadi siksaan batin. Sari semakin menolak saat Andi membujuk untuk pergi ke Ustaz. Ia sering marah tanpa sebab, kadang bicara dengan nada yang bukan seperti dirinya sendiri. Rumah semakin sesak dengan aura takut dan tekanan yang sulit dijelaskan. Suatu pagi, Andi menemukan semua uang yang disimpan di laci kini tersebar di ruang tamu, berserakan di lantai, bercampur dengan tanah dan bunga melati kering. Di dinding tertulis dengan aram, tidak bisa dikembalikan. Andi mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Ia memanggil Sari, tapi perempuan itu sudah berdiri di ambang pintu kamar, menatap uang itu dengan pandangan kosong. Mas, udah terlambat, katanya pelan. Dia bilang waktunya sebentar lagi. Andi menghampiri dan mengguncang bahunya. Jangan ngomong gitu, aku nggak akan biarin kamu dibawa pergi. Kita bisa lawan ini, Sar? Sari menatapnya dengan air mata jatuh deras. Aku cuma takut, Mas, aku takut kalau semua ini salahku. Kalau aku yang nyeret kamu juga. Andi menatap istrinya lama, lalu memeluknya erat. Gak ada yang terlambat. Kita jalanin ritual itu malam ini. Mau gak mau. Aku gak peduli dia marah atau enggak. Sari tidak menjawab. Tapi saat Andi menatap wajahnya, ada sesuatu di sorot matanya. Campuran antara harapan dan keputusasaan. Menjelang malam, Andi menyiapkan air wudhu, menutup semua jendela, dan menyalakan lilin di ruang tamu. Ia memulai pembacaan doa dengan tangan bergetar. Sari duduk di sampingnya, menunduk, sesekali menangis. Namun baru beberapa menit berlalu, angin tiba-tiba berhembus dari arah belakang mereka. Lilin padam seketika, dan ruangan menjadi gelap gulita. Dari sudut rumah terdengar suara berat, seperti seseorang menarik napas panjang, lalu menghembuskan dengan geraman pelan. Sari mencengkeram tangan Andi erat. Mas, dia di sini. Andi menelan ludah, mencoba tetap membaca doa meski suaranya gemetar. Tapi suara itu semakin keras, seperti langkah kaki mendekat. Tiba-tiba uang yang mereka kumpulkan di atas meja berhamburan ke udara, berterbangan seperti ditiup badai, lalu jatuh berserakan ke lantai.
Di tengah kegelapan, Andi hanya bisa berteriak, "Aku nggak butuh uang ini. Ambil semuanya, tapi jangan ambil istriku." Hening, lalu terdengar suara tertawa, pelan tapi tajam, seolah berasal dari seluruh ruangan. Sari menutup telinga, menjerit. Tubuhnya bergetar hebat. Andi memeluknya, memaksa terus membaca doa hingga subuh datang. Ketika matahari terbit, suara itu lenyap. Rumah kembali tenang, tapi uang yang tadi berserakan kini hilang. Andi memandang Sari yang pingsan di pelukannya, wajahnya pucat. Ia tahu pertarungan ini belum berakhir. Tapi satu hal pasti, malam berikutnya, makhluk itu akan datang lagi. Dan kali ini, mereka harus siap melawannya. Malam itu, langit tampak gelap pekat tanpa bintang. Awan menggantung rendah, dan udara terasa berat seolah ada sesuatu yang menekan dari langit. Andi duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Sudah 2 malam mereka berjuang dengan doa dan ketakutan. Tapi malam Jumat ini terasa berbeda. Terlalu sunyi, terlalu menegangkan. Sari duduk di lantai, wajahnya pucat, mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Tangannya bergetar, menggenggam rosario yang sudah kusam. Ia menatap suaminya dengan pandangan kosong, lalu berkata lirih, "Mas, kalau aku nggak datang malam ini, mereka akan mengambil gantinya." Andi langsung menatapnya tajam. "Maksudmu apa, Sar? Nggak ada yang datang. Nggak ada lagi urusan sama mereka. Semuanya sudah selesai." Sari menggeleng lemah. Air matanya jatuh lagi. "Enggak, Mas. Aku dengar mereka tadi," bisikannya. "Katanya ini malam terakhir. Aku harus bayar janji yang aku buat." Andi memegang pundaknya dengan kedua tangan. "Dengerin aku, Sari. Kamu nggak kemana-mana malam ini. Kita udah lawan dari awal bareng-bareng. Dan aku nggak akan biarin kamu pergi sendiri." Sari mencoba tersenyum, tapi senyum itu getir. "Mas, kamu baik banget. Tapi aku takut kalau aku tetap di sini, mereka malah nyakitin kamu." Andi menarik napas panjang, lalu memeluk istrinya erat-erat. "Kalau mereka mau apapun, biar ambil dari aku. Tapi kamu jangan pergi. Tolong." Mereka berdua terdiam lama. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar pelan. Angin malam berhembus melalui celah jendela, membuat tirai bergerak lembut. Tepat pukul 11, lampu rumah tiba-tiba berkelap-kelip, lalu padam. Gelap total. "Mas," suara Sari bergetar. Andi bergegas mengambil korek, menyalakan lilin di meja. Begitu cahaya muncul, mereka mendengar suara keras seperti benda berat jatuh di atap. Duk, lalu diikuti suara langkah kaki berlari cepat di atas rumah. Andi langsung berdiri, memegang bahu Sari. "Jangan gerak, tetap di sini." Tapi sebelum ia sempat melangkah, terdengar suara lain, seperti jeritan tertahan, panjang dan melengking. Lalu udara di dalam rumah berubah dingin seketika. Lilin yang baru dinyalakan bergetar, apinya menipis seperti ditiup dari banyak arah. Sari mulai menangis. "Mas, mereka udah datang." Andi berusaha menenangkan, tapi tiba-tiba jendela ruang tamu bergetar hebat. Suara angin seperti menembus dinding. Semua benda di rak mulai bergerak, beberapa jatuh dan pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Andi membaca doa sekuat tenaga, tapi suaranya tenggelam oleh suara gemuruh yang semakin keras. Tiba-tiba, Sari menjerit histeris. Tubuhnya kaku, matanya melotot ke arah pintu depan. "Mas, mereka panggil aku." Andi memegang tangannya erat. "Enggak, jangan kemana-mana. Sari, dengar aku. Ini cuma permainan mereka." Tapi tubuh Sari tiba-tiba bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang menariknya dari dalam. Ia menjerit, "Mas, tolong aku." Sebelum Andi sempat berbuat apapun, suara petir menggelegar, listrik di seluruh rumah padam total, dan lilin pun mati. Dalam kegelapan itu, Andi hanya bisa mendengar jeritan Sari yang menggema, lalu terhenti mendadak. "Sari, Sari." Andi berlari ke arah suara itu, tapi rumahnya kini seolah berubah. Semua pintu tertutup rapat, dan udara terasa menekan dada. Ia menyalakan korek, matanya mencari-cari. Di ruang tamu, uang berserakan di lantai, berterbangan seperti ditiup angin. Pintu depan terbuka lebar, menampakkan malam gelap di luar. Sari tidak ada.
Andi berlari keluar tanpa pikir panjang, menerobos hujan gerimis yang baru turun. Ia berteriak memanggil nama istrinya di sepanjang jalan kampung yang sepi. Sari, Sari, di mana kamu? Namun tidak ada jawaban. Hanya suara hujan yang jatuh di tanah dan gemuruh guntur di kejauhan. Pagi hari tiba dengan cepat, disertai kabar yang membuat seluruh tubuh Andi lemas. Seorang warga datang mengetuk pintu, wajahnya pucat. Mas Andi, Sari, ditemukan. Andi segera berlari mengikuti mereka menuju pinggiran kampung, tempat rumah tua yang dulu menjadi tempat Sari sering datang diam-diam. Begitu tiba, lututnya langsung lemas. Di depan rumah tua itu, Sari terbaring tanpa nyawa. Wajahnya pucat, matanya tertutup tenang. Tangannya menggenggam erat tumpukan uang basah, dan di telapak tangannya ada selembar kertas kecil bertuliskan, "Bayaran sudah diterima." Andi jatuh berlutut, menatap tubuh istrinya dengan air mata bercucuran. Dunia terasa berhenti. Suara orang-orang di sekitarnya memudar. Hanya tersisa isakan yang keluar dari dadanya sendiri. "Sari, kenapa kamu nggak nunggu aku? Kenapa kamu harus sendiri?" Ia memeluk tubuh Sari erat-erat, meski tubuh itu sudah dingin. Hujan turun semakin deras, membasahi keduanya. Hari pemakaman berlangsung hening. Tak ada suara musik, hanya tangisan kecil dari keluarga dan tetangga. Andi berdiri diam di dekat makam, wajahnya kosong. Setelah tanah menutupi jasad Sari, ia tetap tidak bergerak, memandang nisan itu lama, seperti menunggu sesuatu yang tak akan pernah kembali. Malamnya, setelah semua orang pulang, Andi duduk di ruang tamu sendirian. Rumah kini terasa benar-benar sunyi. Tidak ada bisikan, tidak ada suara langkah, tidak ada aroma amis. Hanya kesepian. Ia membuka laci kamar. Uang-uang yang dulu jadi sumber malapetaka itu masih ada. Mungkin bukan uang yang sama, tapi baginya semuanya sudah tercemar. Dengan tangan gemetar, Andi membawa uang itu ke halaman belakang. Ia menumpuknya di tanah, lalu menyalakan korek api. Api menyala perlahan, membakar lembaran demi lembaran, menimbulkan bau menyengat. Uang itu hangus menjadi abu, tapi Andi tetap duduk di sana, menatapnya tanpa suara. Air mata jatuh satu persatu. "Maaf, Sar, aku telat nyadarin semua ini. Aku cuma pengen kamu tenang sekarang." Api padam, menyisakan abu hitam yang terbawa angin malam. Andi menatap langit, berbisik pelan. "Aku bersumpah, seumur hidupku, aku nggak akan lagi cari rezeki lewat jalan cepat. Kalau harus miskin, biar. Asal nggak kehilangan orang yang aku sayang kayak gini lagi." Hembusan angin pelan menyentuh wajahnya, membawa aroma samar bunga melati. Aroma yang dulu membuatnya takut, tapi malam itu terasa menenangkan. Seolah Sari masih di dekatnya, berpamitan dengan lembut. Andi tersenyum getir. "Pergilah, Sar, aku relakan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rumah mereka benar-benar tenang. Tidak ada bisikan, tidak ada bayangan. Hanya suara jangkrik dan detak jantung seorang pria yang kehilangan segalanya. Namun di pagi hari berikutnya, saat Andi keluar rumah, ia melihat sesuatu di depan pintu. Selembar uang basah tergeletak sendirian, dengan tulisan samar di pojoknya. "Hutang manusia tak pernah benar-benar lunas." Andi terdiam, matanya memerah. Ia mengambil uang itu perlahan, lalu memasukkannya ke dalam saku sambil berbisik, "Kalau begitu, biar aku yang bayar sampai akhir." Dan ia melangkah pergi, meninggalkan rumah yang kini hanya tinggal kenangan. Tempat cinta, dosa, dan kutukan bertemu menjadi satu.